Ngeri, RUU ini bakal bikin rakyat gak bisa milih gubernur Jakarta karena mau ditunjuk langsung sama presiden. Untuk kepentingan siapa? Waspada. Seorang sahabat mengingatkan, bahkan mewanti-wanti saya agar waspada dengan kesepakatan 8 fraksi di DPR tentang rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta sebagai RUU usulan inisiatif DPR. Salah satu hal yang harus benar-benar diwaspadai adalah pasal 10 dalam draft yang disepakati dalam rapat pleno hari Senin 4 Desember atau 2 hari lalu. Bunyi pasal 10 ayat 1, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota dipimpin oleh gubernur dan dibantu oleh wakil gubernur. Sementara ayat 2-nya ini saya kira sangat penting, bahwa gubernur dan wakil gubernur itu ditunjuk dan diangkat oleh presiden dengan memperhatikan usul dan pendapat DPRD. Ayat kedua ini yang saya kira harus benar-benar dicermati, karena dari situ kita bisa menduga ada skenario besar, ada agenda kepentingan, ada hidden agenda tersembunyi di balik RUU inisiatif DPR tentang daerah khusus Jakarta. Ini lidah saya masih agak sulit untuk menyebutkan daerah khusus Jakarta karena kita terbiasa DKI Jakarta atau daerah khusus ibu kota Jakarta. Saat draft RUU daerah khusus Jakarta ini, pertama ya, ini semacam fait accompli, sehingga dengan undang-undang tersebut mau tidak mau ibu kota itu akan dipindahkan ke IKN, ke ibu kota negara Nusantara. Jadi tidak cukup hanya dengan undang-undang IKN saja. Ini kan sebuah pada tanda-tanda yang sangat kuat bahwa IKN itu ya akan gagal ya pembangunannya. Presiden Jokowi sudah mengakui akhirnya bahwa tidak ada investor yang masuk, dan kemudian belakangan ini Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dari kami kita dia menyatakan bahwa investor menjadi ragu masuk ke IKN karena ada calon presiden, maksudnya Anies Baswedan, yang menolak pembangunan IKN itu. Yang kedua, ini merupakan skenario menghadang Anies Baswedan untuk kembali berlaga pada Pilkada DKI Jakarta bila dia kalah pada kontestasi Pilpres 2024. Ini jangan baper dulu ya kalau Anda Anies. Kalau saya menyebut dia mungkin Anies kalah pada Pilpres 2024 karena kan tadi saya menyebutnya ini bila, jika, atau if Anies kalah. Kenapa perlu kita menyatakan jika? Karena tanda-tanda Pilpres 2024 curang itu sangat ketara sekali. Dengan berbagai cara pasangan Prabowo dan Gibran itu akan dimenangkan. Bila Anies kalah pada Pilpres dan kemudian dia berlaga kembali pada Pilkada DKI 2024, maka dipastikan dia akan menang mudah dan kembali menjadi gubernur DKI Jakarta. Pilkada serentak menurut jadwal akan dilaksanakan pada bulan November 2024. Itu bila tidak jadi dimajukan oleh pemerintah. Jadi bulan September 2024. Kan ini ada rencana dari pemerintah untuk memajukan pilkada serentak itu pada bulan September 2024. Namun saya menduga kemungkinan besar pilkada serentak itu tidak akan dimajukan karena banyak sekali ditentang, dan kemudian bila Gibran terpilih menjadi calon wakil presiden, ya nggak terlalu penting lagi itu dimajukan. Dimajukannya pilkada serentak menjadi September 2024 dari sebelumnya November itu kan merupakan skenario lama ketika Gibran mau maju menjadi gubernur DKI Jakarta atau Jawa Tengah. Dengan dimajukan pada bulan September, maka ketika pilkada berlangsung, Jokowi itu masih menjadi presiden. Jadi dia masih bisa menggunakan infrastruktur kekuasaannya untuk memenangkan Gibran ya. Dan jabatan Presiden Jokowi itu kan akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024. Jadi kalau pilkadanya bulan November, dia sudah tidak lagi menjadi presiden. Sementara kalau pada September, dia masih menjadi presiden. Kecuali ya, ini akan tetap dimajukan kalau ada skenario baru, putra Pak Jokowi yang lain, yakni Kaisang Pangarep itu kan maju menjadi gubernur. Maka ya pilkada serentak kemungkinan akan dimajukan menjadi bulan September supaya mesin politik Pak Jokowi masih bisa bekerja. Ketiga, bila Anies kembali menjadi gubernur DKI Jakarta, maka dia akan kembali menjadi matahari kembar bagi Prabowo dan khususnya Gibran. Bahkan saya kira kita bisa memperkirakan ini cahaya atau sinar dari Anies sebagai matahari kembar itu akan lebih terang dibandingkan ketika dia menjadi matahari kembar bagi Jokowi. Keempat, nah ini yang paling berbahaya, dengan menjadi gubernur DKI Jakarta kembali, maka Anies jelas akan menjadi ancaman serius ketika Gibran maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Ini kan skenario-nya dia sekarang menjadi wakilnya Pak Prabowo, wakil presiden Pak Prabowo,
kalau semuanya mulus ya Pak Prabowo mengakhiri jabatannya 10 periode, kecuali kalau di tengah jalan ada pihak halangan tetap, maka Gibran akan lebih cepat menjadi presiden. Namun bila Pak Prabowo bisa menghabiskan atau menjalani masa pemerintahan ini selama 1 periode, maka pada Pilpres 2029 itu Gibran yang akan maju sebagai calon presiden. Dengan berbagai analisis tadi, peringatan seorang sahabat tadi menjadi sangat masuk akal. Jangan dianggap sepele bahwa keputusan DPR menyepakati RUU daerah khusus Jakarta itu sebagai inisiatif DPR. Karena di belakang itu pasti ada skenario besar ya. Ini bisa dipastikan saya ada skenario besar melanggengkan kekuasaan dinasti Jokowi. Kita sekarang sedang memasuki musim gugur demokrasi dan tanda-tandanya sangat kuat kita akan memasuki musim dingin demokrasi yang sangat panjang. Waspadalah dan bersiaplah.